Sejak hari itu, keberadaan Raka di kantor terasa seperti jejak samar yang terus menempel di pikiranku. Bahkan, di antara rapat-rapat rutin dan tenggat tulisan yang harus diselesaikan, aku tak bisa membohongi diriku sendiri. Pikiranku terus kembali padanya. Tapi tidak hanya dia, ada Adrian juga. Adrian dengan segala keramahannya yang santai, makin sering mencari-cari alasan untuk mengajakku berdiskusi. Tentang kampanye baru, tentang artikel yang katanya hanya aku yang bisa sunting dengan rasa. Bahkan tentang kopi favorit yang entah bagaimana, dia tahu persis seperti apa racikanku. Kalau kamu ditawari naskah novel yang genrenya cinta segitiga, kamu mau ambil nggak? Tanyanya sambil duduk di mejaku. Siang itu, aku menoleh sekilas. Tergantung. Kalau konfliknya dangkal, aku pas. Dia tertawa. Jadi kamu suka konflik yang dalam? Aku diam. Lalu menjawab. Yang terasa nyata, dia mengangguk pelan, seolah menangkap makna yang lebih dari sekadar jawaban biasa. Beberapa meja dari tempat kami, aku bisa merasakan tatapan. Dan saat menoleh, Raka sedang berdiri di dekat pantry. Gelas kopi di tangan, dan matanya langsung bertemu milikku. Untuk beberapa detik, aku merasa seperti dipertaruhkan. Seperti ada dua dunia yang saling menunggu untuk kupilih. Hari-hari berlalu dengan cepat, tapi pikiranku tertinggal di tempat yang sama. Raka mengajakku ngobrol beberapa kali. Kadang saat kebetulan bertemu di lobi, kadang saat pulang bersamaan. Tapi aku masih menjaga jarak. Luka lama bukan sesuatu yang bisa sembuh hanya dengan kalimat, "Aku kembali." Namun aku tidak bisa membohongi diri sendiri. Ada bagian dari diriku yang masih mengingat suaranya, caranya menyebut namaku, bahkan diamnya yang dulu pernah membuatku nyaman. Sore itu, kami harus lembur karena presentasi besar. Aku dan Adrian bekerja di satu ruangan, dengan musik pelan dan lampu yang diredupkan. Sementara di luar, langit sudah gelap. Aku sedang mengetik ketika dia berkata pelan, "Kamu pernah percaya sama seseorang, tapi akhirnya malah takut dekat lagi?" Aku berhenti mengetik. "Pernah," jawabku. Adrian menatapku. Aku juga. Tak ada penjelasan lanjut. Tapi kami tahu, kalimat itu punya beban masing-masing. Dan entah kenapa, aku merasa kami sedang berdiri di tepi jurang yang sama. Sama-sama rapuh, tapi saling memahami. Hari berikutnya, aku terjebak hujan saat pulang. Dan di lobi kantor, Raka berdiri di sana dengan satu payung besar. "Bareng?" tanyanya. Aku ragu, tapi akhirnya mengangguk. Kami berjalan bersama menyusuri trotoar, dengan rintik hujan yang membuat segalanya terdengar lebih sunyi. "Masih suka nulis?" tanyanya tiba-tiba. Aku tersenyum kecil. "Kadang." "Cerita yang kamu tunjukin dulu, kamu lanjutin?" Aku menggeleng. "Aku berhenti waktu kamu pergi." Dia menoleh. Aku tidak melihat ekspresinya, hanya mendengar napasnya yang pelan. Kalau aku bilang, "Aku mau kamu lanjutkan," kamu mau? Aku berhenti melangkah, menatapnya. Kalau aku lanjut, bukan karena kamu, tapi karena aku mau berdamai sama yang dulu. Raka tersenyum. Itu jawaban terbaik yang bisa ku dengar. Dan saat dia menatapku begitu dekat, aku sadar sesuatu. Aku sedang berdiri di antara dua luka. Yang satu pernah menyakitiku. Yang lain bisa saja menyembuhkanku. Atau malah membuatku terluka lagi. Dan aku belum tahu kemana harus melangkah